Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah mempermudah kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana sedang jobless dan tidak ada pekerjaan. Ana sudah ikhtiar untuk melamar pekerjaan, tapi rata-rata perusahaan menerapkan sistem bekerja 6 hari masuk 1 hari libur, serta menerapkan harus lembur. Ustadz, saya bingung karena saya takut kehilangan kajian rutin saya dan takut zalim dengan hak-hak yang wajib kepada Allah dan kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ustadz, mohon doanya agar Ana dimudahkan pernikahan karena calonnya sudah ada. Syukran. Amin ya Pak. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih hadirin? Iya ya. Masalahnya ini masalah kerjaan atau masalah pernikahan? Iya, hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, terapkan faedah kita yang terakhir tadi, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk agama, dalam bentuk iman, dalam bentuk ibadah, itu lebih kita syukuri dibanding kenikmatan dalam bentuk pekerjaan, uang, salari, dan lain sebagainya. Itu penting. Dan ingat hadirin, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, hidup ini hanya sekali. Dan hendaknya kita yang mengatur dunia kita, bukan dunia yang mengatur kita. Karena itulah fungsi Allah turunkan kita ke muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Dan di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Walaupun di antara tafsir yang lain adalah kehidupan dari generasi ke generasi, dari bangsa atau dari kehidupan manusia. Tapi di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Dan pemimpin itu ngatur, bukan diatur hadirin. Kita yang ngatur. Kita yang mengatur kapan kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kita tunaikan hak diri kita, hak orang tua, hak anak, hak dan hak. Jadi ini poin yang penting. Terus yang berikutnya, hadirin sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45? Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Maka sabar. Dan joblessnya berapa lama sih? Ini yang nanya siapa hadirin? Udah pulang? Iya. Nggak usah ya. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan seterusnya. Sabar, 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 dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Hadirin yang Allah muliakan, kata Allah minta pertolongan dengan sabar dan salat. Salah satu makna tersirat dari ayat ini apa? Bahwa musibah dengan jalan keluar itu seringkali butuh waktu. Ada durasi. Kalau tidak ada durasi, begitu ada musibah, langsung datang pertolongan yang membuat musibah itu atau masalah itu selesai sampai ke akar-akarnya, maka tidak perlu ada perintah bersabar. Adanya perintah bersabar itu menunjukkan bahwa secara umum antara datangnya sebuah masalah dengan diturunkannya pertolongan itu ada jeda waktu. Dan di jeda waktu itulah kita diminta oleh Allah untuk isi dengan sabar. Dan ini penting. Terus yang ketiga hadirin Allah muliakan,
kita bisa idealis di satu sisi, tetapi turunkan grade kita di sisi yang lain untuk menunaikan hak-hak pihak lain yang merupakan kewajiban kita. Artinya apa? Artinya hidup yang sekali ini perlu kita perjuangkan idealisme kita, sekuat tenaga kita. Tapi kalau memang kita harus menunaikan kewajiban kita kepada orang tua, nggak ada salahnya untuk sementara waktu sambil meminta pertolongan kepada Allah, sambil terus bersabar. Kita kerja yang nggak sesuai dengan level kita misalnya, hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut atau menunaikan hak-hak tersebut. Artinya jangan gengsi hadirin, jangan gengsi. Selama itu halal. Kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjutkan sejenak. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, yang sekali lagi, kalau memang dengan target kita itu belum ada yang cocok, tapi di waktu yang sama kita harus menunaikan hak orang tua atau menafkahi mereka atau keluarga, ya udah, coba cari win-win, tetap dapat waktu kajian, tetap bisa kasih nafkah buat orang tua, walaupun secara gaji atau salary itu di bawah yang kita harapkan atau di bawah kemampuan kita, tapi nggak masalah. Artinya gini loh, di Jakarta asal orang mau kerja, seharusnya dia nggak jobless deh. Iya nggak sih hadirin? Atau ini subjektif ya, mungkin saya salah ya, tetapi eh, dari lahir saya di Jakarta dan dengan segala keterbatasan saya melihat kota ini, asal dia mau kerja aja, mau jadi apa aja, bisa kok. Yang jadi masalah kan pilih-pilih, terus gengsinya besar seringkali. Ya udah jangan pakai gengsi, lakukan aja yang bisa kita lakukan, niatkan untuk menunaikan hak orang, hak keluarga kita, lalu dapat waktu kajian, lalu kalau kita jujur sama Allah, Allah akan kasih kesempatan itu, dan juga jangan lupa yang terakhir, asah skill kita. Asah skill kita. Jadi kajian harus dijaga, ibadah harus kuat, terus tunaikan hak keluarga, atau kasih nafkah ke orang tua, lalu asah skill kita belajar lagi atau kita ambil kursus atau kita cari ilmu untuk mengasah, insya Allah Allah akan ganti. Dan Allah akan kasih yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena kasih nafkah ke orang tua itu keran rizki hadirin. Itu keran rizki. Ayyukum yuhibu an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'ulahu fi athari falyasir rahimah uqamakal. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Dan yang pertama kali masuk ke dalam bab silaturahim adalah birrul walidain. Apalagi kalau dia jujur, dia ingin belajar dan seterusnya, maka insya Allah Allah akan bantu. Dan itu jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Mau jadi kita awali dengan tukang sapu kayak, jadi tukang pel kayak, mau jadi tukang sayur kayak, mau buat kopi, nggak ada masalah hadirin. Nggak masalah. Itu izzah. Kita berdiri dengan kedua kaki kita. Insya Allah akan kasih petunjuk. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan para jamaah dan semua kita bisa bertemu di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, Ana ada target dan Ana sedang ngincar akhwat, sedangkan akhwat yang Ana incar kufunya beda jauh dengan Ana. Pas-pasan. Ana pas-pasan, sedangkan beliau orang menengah ke atas atau kaya. Dan dia guru TK pula. Hubungannya apa ya? Orang kaya dan guru TK hubungannya apa sih? Antum ngerti nggak? Saya dengan segala keterbatasan saya agak kurang ngerti. Orang kaya dan dia guru TK pula. Kata-kata pulanya itu loh kan. Ya nggak apa. Kan kalau misalnya dia tuh udah paling kaya di Jakarta, terus pendidikannya S3 pula, aku jadi minder, itu masih masuk ya. Tapi kalau ini saya nggak tahu. Walaupun jelas guru TK sangat mulia.
Anak sudah mantap maju tapi anak agak ragu karena ekonomi anak pas-pasan. Mohon nasihatnya Ustaz untuk anak, syukran jazakallahu khairan. Pada dasarnya eh, nggak ada masalah, tapi ingat kafa'ah itu dipertimbangkan oleh para ulama. Bukan bukan karena mengkotak-kotakan, tetapi ulama kita tuh ngerti hadirin. Manusia secara umum apa tadi? Zoluman jahula. Manusia itu secara umum zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Apabila terjadi kejomplangan seperti ini, maka ulama khawatir si suami akan mendapatkan kendala yang tidak kecil dan sedikit ketika berhadapan dengan keluarga besar istrinya nanti, atau bahkan istrinya nanti yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang terpola dengan kualitas finansial tertentu selama puluhan tahun. Belum tentu bisa. Dan kalau istrinya bisa, belum tentu keluarganya siap menerima. Kalau antum siap ngadepin itu semua, bismillah gitu loh. Pakai baju perang antum, maju gitu loh. Iya kan? Oke ya, Masya Allah. Tapi kalau enggak jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Berantakan antum di sana. Jadi bukan nggak boleh. Yang penting kan inna akramakum indallahi atqakum. Benar, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi coba antum bawa ayat itu ke keluarga kaya yang nggak pernah ngaji sama sekali. Diterima tuh sami'na wa ta'na. Enggak. Dilepeh antum. Beneran. Loh, kan begitu. Nah, antum punya mental nggak kalau dilepeh balik lagi, tetap senyum segala macam. Terus antum buktikan. Kalau antum punya mental itu, Bismillah, Bismillah. Tapi kalau nggak jangan coba-coba. Itu maksudnya kafaah. Nggak, bukan ingin mengkotak-kotakan, enggak. Lihat realita aja. Yang sebelumnya minta doa semoga dimudahkan untuk pernikahan. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Wali zawajil mar'ati salihah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai anak berusia 18 tahun yang saya didik untuk selalu sholat berjamaah bersama saya di masjid sejak kecil. Saya selalu memaksa dan memarahinya kalau dia tidak sholat di masjid. Semakin besar dia semakin sulit untuk diajak sholat ke masjid apalagi subuh. Kalau saya marahi dia melawan dengan kasar, bahkan menghardik dengan nama binatang yang sangat menyakiti hati saya. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Padahal saya tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu kalau memarahinya. Dia pernah bilang dia sudah besar dan sudah menanggung sendiri dosa atas perbuatannya. Dia tidak mau dipaksa-paksa dengan ancaman dari saya. Dia ingin melakukan semua karena kesadaran dirinya sendiri. Bukan dipaksa atau diancam. Katanya dia masih sakit hati kalau ingat bagaimana dia dipaksa-paksa dan dimarahi atau dihukum jika tidak nurut. Saya bingung apakah saya harus terus memaksanya sholat di masjid sebagai bagian dari usaha melindungi keluarga saya dari api neraka, dengan konsekuensi dia marah dan kasar terhadap saya, atau cukup dengan berusaha membangunkannya tanpa paksaan dan tidak marah-marah. Kalau sulit dan saya butuh latihan. Jika dia tidak ke masjid atau bahkan belum bangun saat hari sudah mulai terang, saya merasa berdosa kalau membiarkannya, tapi tidak mau juga sakit hati dengan sikap kasarnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallah. Ini kesalahan dalam mendidik. Clear. Ini kesalahan. Hadirin, apa keterangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya kerennya luar biasa. Ini legend kitab ini. Kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Al-Hafidh Ibn Rajab. Apa kata beliau dalam kitab itu? Itu kitab direkomendasi oleh banyak sekali para ulama. Kitabnya kecil, tapi itu ilmu semua di sana dan dasar-dasar ilmu. Beliau kan menjelaskan bahwa ilmu agama itu kan terbagi dua, hadirin. Yang pertama, ma'rifatullah. Al-ilmu anillah. Ilmu tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah. Lalu yang kedua, ilmu tentang mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali harus kita suguhkan kepada anak-anak kita adalah mengenal siapa Robnya. Bukan langsung masuk direct ke poin yang tadi disebutkan. Apalagi dimarahin. Nggak bisa. Kenalkan siapa Robnya. Dan itu tauhid itu sendiri. Bukankah dakwah yang benar adalah dakwah yang mengusung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadikan tauhid isu utama di dalam kehidupannya? Ini poinnya, hadirin.
Kenalkan Allah kepada anak kita sebelum yang lain. Kenal, nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi tidak akan bisa tanpa mengenal Robnya. Tidak akan bisa. Ini dulu. Baru ketika sudah kenal, hadirin simpel aja. Antum mau nggak sih diperintah-perintah sama orang asing? Gak mau antum. Tapi kalau antum tahu bahwa ini orang nih baik banget. Dan selama ini yang nolong antum. Pak, selama ini support antum. Selama ini selalu ada buat antum. Antum mau diperintah-perintah dia? Mau. Tapi kalau antum nggak kenal, siapa lo perintah gua? Ini banyak nggak kenal sama Allah, tapi langsung masuk ke perintah, yang orang mental hadirin. Marah. Itu simpel aja. Tanya kepada kita mau nggak diperintah-perintah pihak yang kita nggak kenal? Nggak mau. Ya anak kita juga begitu. Kenalkan siapa Robnya. Dan insya Allah Allah akan memberikan taufik. Terus yang berikutnya taubat kepada Rabbul Alamin. Ini kesalahan pendidikan yang fatal. Ini bukan salah anaknya. Omongan anaknya itu buah dari cara nanam yang salah. Dan cara menggarap ladang yang salah. Maka buahnya kayak begitu. Yang disalahin buahnya atau petaninya? Petaninya lah. Tetapi ini bukan kartu mati. Nggak usah berkecil hati. Untuk misalnya sang ibu, jangan berkecil hati. Tugasnya tinggal bersungkur, sujud kepada Allah, minta kepada zat yang membolak-balikan hati anak kita. Lalu mulai sekarang perkenalkan Allah Subhanahu wa taala, ajak bicara, hadirin. Jelaskan siapa Robnya, apa kehebatannya, apa kebaikannya kepada dia selama ini. Dan butuh waktu karena salah. Tapi kalau kita jujur dan kita benar-benar minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, khusus yang berbicara atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.